Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pelajaran fikih kita masih akan membahas tentang zakat fitrah. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang pengertian dan dasar hukum dari zakat fitrah. Hari ini kita akan membahas tentang ketentuan dari zakat fitrah dan manfaat zakat fitrah. Nah, siapa saja orang-orang yang wajib membayar zakat fitrah? Ketentuan pertama, dia yang beragama Islam. Yang tidak Islam berarti tidak wajib membayar zakat fitrah atau tidak dijatuhi ketentuan untuk membayar zakat fitrah. Yang kedua, orang yang masih hidup sebelum matahari terbit pada hari raya Idul Fitri. Jadi pada 1 Syawal sebelum terbit, kalau orang itu masih hidup ya dia wajib membayar zakat fitrah. Yang ketiga, dia yang mampu menafkahi dirinya dan keluarganya. Jadi sudah bisa cari penghasilan sendiri, sudah dapat uang sendiri, sudah bisa menghidupi dirinya sendiri tanpa bergantung terhadap orang lain. Yang keempat adalah orang yang tidak berada di bawah tanggung jawab orang lain. Sama seperti nomor 3, yaitu dia bisa menafkahi dirinya sendiri, minimal itu. Tidak bergantung sama orang lain, tidak. Kalau anak-anak sekarang ini kan belum bisa cari nafkah sendiri, belum bisa cari uang sendiri, masih minta sama orang tua, makan juga masih dikasih, uang saku masih dikasih, biaya hidup masih jadi beban dari orang tua. Lalu kalau seperti itu, siapa yang wajib membayar? Salah satunya adalah kepala keluarga. Siapa kepala keluarga di rumah kita? Ya, jadi ayah wajib membayarkan zakat bagi anggota keluarganya. Misalkan di rumah ada ayah, ada ibu, ada anak-anak. Yang wajib membayarkan zakat adalah ayah, tetapi bukan berarti ayah hanya membayarkan zakat bagi dirinya. Ayah wajib membayarkan zakat bagi dirinya sendiri, ayah, bagi ibu dan bagi anak-anak. Tapi ibu dan anak-anak tidak wajib membayar zakat fitrah. Atau misalkan ada ayah, ada ibu, ada anak-anak, ada nenek. Tapi nenek ini hidupnya bergantung sama ayah. Nenek sudah tua, sudah sepuh, sudah tidak bekerja. Maka nenek tidak wajib membayar zakat, tapi kewajiban nenek dilimpahkan kepada ayah. Jadi ketika sudah saatnya membayar zakat fitrah, ayah wajib membayarkan zakat fitrah milik nenek. Itu adalah ketentuan orang yang wajib membayar zakat fitrah. Kalau sudah ada orang yang membayar, berarti ada orang yang menerima. Siapa yang menerima? Seperti bab 1 kemarin sudah dibahas, orang-orang yang wajib atau orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah, namanya mustahik. Nah, mustahik ini dibagi menjadi 8 golongan. Yang pertama, fakir, kedua, miskin, ketiga, amil, keempat, musafir, kelima, sabilillah, mu'alaf, gharim, yang terakhir adalah budak. Tapi di era yang sudah serba maju, di zaman sekarang sudah tidak ada yang namanya budak. Jadi hanya ada 7 golongan. Tapi kalau dari 7 golongan ini tidak terpenuhi semua, tidak masalah. Misalkan ini si amil zakat nih, panitianya, zakat sudah terkumpul, mau dibagikan ke siapa? Ada 7 golongan nih, ada 8 golongan. Budak tidak ada di sini. Terus misalkan tidak ada musafir nih, tidak ada mu'alaf, adanya hanya fakir, ada miskin, yang lain nggak ada. Ya sudah, dibagikan kepada si yang fakir dan yang miskin serta amil zakat. Amil zakat itu boleh mendapatkan bagian dari zakat fitrah. Tadi sudah ada orang yang wajib membayar, sudah ada golongan yang menerima. Lalu waktunya kapan untuk membayar zakat fitrah? Bisakah dibayar sewaktu-waktu atau ada ketentuannya? Ternyata waktu membayar zakat fitrah ada ketentuan. Setidaknya ada 4 waktu dalam membayar zakat fitrah. Yang pertama adalah waktu yang wajib. Kapan waktu yang wajib? Yaitu sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Jadi setelah buka puasa itu adalah waktu yang wajib. Buka puasa di puasa hari terakhir Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Lalu waktu yang afdol. Kapan waktu yang afdol atau yang lebih baik lagi nih untuk membayar?
Kan tadi waktu yang wajib itu setelah buka puasa nih sampai menjelang sholat Idul Fitri. Lalu waktu yang lebih baik lagi itu kapan? Sesudah sholat subuh tanggal 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri. Jadi tadi malam, tadi sore sudah buka puasa terakhir. Hari ini sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh ini sampai mau sholat Id, itu adalah waktu yang lebih baik dalam pembayaran zakat fitrah. Kemudian ada waktu yang mubah. Ini tetap boleh, meskipun ada waktu yang lebih baik, tapi di luar waktu yang lebih baik itu tetap boleh membayar zakat. Kapan? Yaitu saat puasa hari pertama Ramadan sampai puasa hari terakhir bulan Ramadan, itu boleh. Jadi tidak, aduh aku kalau membayarnya di hari terakhir takutnya lupa, takutnya sama panitia sudah ditutup pembayarannya, aku bayar di hari pertama puasa aja deh, setelah itu sudah tidak punya beban lagi untuk membayar zakat fitrah supaya tidak lupa. Itu nggak masalah, itu boleh. Jadi tetap boleh dibayarkan di awal puasa atau di pertengahan puasa. Lalu waktu yang makruh kapan? Waktu yang makruh adalah sesudah sholat Idul Fitri sebelum terbenam matahari pada 1 Syawal. Jadi waduh aku lupa kemarin mau bayar nanti sampai akhirnya sudah sholat Id, sudah selesai puasanya, sudah lebaran, belum bayar zakat nih, ya sudah dibayarkan sampai sebelum sebelum terbenam matahari, sebelum maghrib. Jadi aduh setelah sholat mau bayar nanti dulu terganggu dengan keliling ke tetangga, nanti aja lupa deh sampai menjelang maghrib, maka harus segera dibayarkan sebelum maghrib, sebelum matahari terbenam di tanggal 1 Syawal itu. Nah, itu waktu yang sebagai acuan untuk membayar zakat fitrah. Lalu manfaatnya apa saja? Zakat itu bermanfaat nggak sih sebenarnya? Ternyata banyak loh manfaat zakat, baik bagi muzaki atau orang yang berzakat maupun orang yang menerima zakat. Mustahiknya apa saja nih manfaat bagi orang yang berzakat? Yang pertama, sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah karena sudah menjalankan perintah Allah. Yang kedua, memberikan hak orang lain dari sebagian harta yang dimiliki, karena dari semua harta yang kita miliki tidak semuanya punya kita, ada bagian-bagian yang ternyata punya orang lain dan harus diberikan lewat zakat. Yang selanjutnya yaitu membersihkan diri dari sifat bakhil, kikir, dan tamak. Jadi nggak pelit. Kalau sudah berzakat ini menggugurkan sifat-sifat pelit kita. Aduh pelit nih, mau bagi-bagi makanan nggak mau, bagi-bagi duit nggak mau, nanti aduh makanan itu tinggal sedikit nih kalau dibagi-bagi, uangku tinggal sedikit kalau dikasih orang, aku nanti uangnya nggak cukup kalau mau beli baju, beli sepeda, beli HP gitu. Nah, dengan adanya zakat, kewajiban zakat ini insya Allah bisa menekan atau menghapuskan sifat-sifat kikir kita, sifat-sifat pelit dalam diri kita. Selanjutnya, menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama. Jadi kita menumbuhkan empati, kita lebih peka sama lingkungan, sama masyarakat sekitar. Oh ternyata tetanggaku ada yang miskin tuh, ternyata tetanggaku ada yang fakir tuh, berarti besok-besok aku bantu deh kalau seperti itu. Jadi menumbuhkan empati terhadap sesama. Selanjutnya juga sebagai tanda bersyukur terhadap Allah. Oh alhamdulillah aku bisa zakat, berarti hartaku sudah cukup nih dari Allah, disyukuri, cukup secukupnya untuk memenuhi kebutuhan kita dan keluarga, itu disyukuri, salah satunya dengan tadi zakat. Lalu kalau itu adalah manfaat untuk muzaki, apa manfaat untuk mustahiknya? Yang pertama, dapat meringankan beban perekonomian bagi orang yang tidak mampu. Biasanya orang yang fakir, orang yang miskin mau makan aja bingung, kadang makan, kadang tidak, kadang makan aja cocol kadang nggak mampu beli lauk. Ketika dia mendapatkan zakat, uang yang biasanya dia belikan beras ini sisa karena dia sudah dapat makanan pokok berupa beras. Kalau di sini di Jawa, di Pulau Jawa, makanan pokoknya beras, nasi, uangnya bisa dibelikan lauk, uangnya bisa ditabung. Jadi sedikit terbantu perekonomian keluarganya. Bagi mu'alaf meskipun dia kaya raya, dia tetap boleh dapat bagian zakat fitrah. Karena apa?
untuk bisa merasakan indahnya berbagi di dalam Islam. Oh, ternyata di dalam Islam itu diatur untuk bisa berbagi, untuk saling memberikan kebahagiaan terhadap sesama Islam. Lalu bagi orang-orang yang berhutang akan merasa diringankan hutangnya. Misalkan, oh dia punya hutang 10 juta, selama ini tidak bisa membayar hutang karena uangnya habis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan sehari-hari. Ketika dia diberikan zakat, uang yang biasa diberikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk makan, itu bisa digunakan untuk mencicil hutangnya. Lalu yang keempat adalah untuk bisa mendapat silaturahim yang lebih erat. Jadi kita biasanya nggak pernah nyapa tetangga, nggak pernah main ke tempat tetangga. Ketika kita jadi amil, oh aku harus ngantarkan nih beras ini ke si A, si B. Kita ketemu, saling sapa, saling tanya kabar. Jadi kan mempererat tali silaturahim. Nah, itu tadi adalah tentang siapa yang berhak menerima zakat, berhak membayar, kapan waktunya, dan apa saja manfaatnya. Kalau sudah jelas, silahkan anak-anak mengerjakan bagian Ayo Berlatih halaman 21 di modul dan bagian penilaian pembelajaran halaman 22 sampai bagian remedial halaman 25. Silakan dikerjakan saja di modul. Kalau sudah seperti biasa, silakan dikirim lewat Google Classroom. Seperti itu untuk pembelajaran fikih hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.